Banyak. Wang Mingxuan. Kamu menyakiti dirimu sendiri karena suasana hati yang berubah-ubah. Apa kamu merasa bersalah padaku, Jiu Ge? Di tempat yang sama. Tidak tahu bagaimana melangkah maju. Aku dan Kyong Ge berpisah. Pada hari Xiao Mi mati-matian ingin menikah dengan pahlawan itu. Aku ini terlahir kembali. Kamu masih belum mengerti. Aku menikahimu hanya untuk memanfaatkan kesempatanmu kali ini agar hilang. Bukan begitu. Bukan begitu. Kakak membesarkanku. Tapi aku malah jatuh cinta. Memilih pria brengsek dari kalangan atas. Di kehidupan ini, aku akan mengulangi kesalahan yang sama. Baiklah. Aku setuju. Setuju. Kura-kura kecil yang aku pelihara sendiri. Akhirnya dibawa pergi oleh pria lain. Tapi aku tidak setuju dengan dia. Bukan hanya aku terus menyakiti diri sendiri. Tidak, kamu tidak bisa setuju. Kakak Jiu, aku tadi bercanda. Aku tidak ingin menikah dengan Yunting. Bawa aku pulang. Oke. Aku setuju. Apakah kamu seperti ini? Jangan sentuh tubuhku lagi. Lalu bagaimana aku bisa jatuh ke tanganmu? Katanya dia sudah tidak ada. Jangan biarkan Kak Niu yang traktir bilang bawa aku pulang. Traktir bilang harus aku. Kak Jiu, aku nanti akan sangat patuh, sangat patuh. Jangan tinggalkan aku. Tapi sebelumnya kamu tidak bilang begitu. Jangan buka kembali masalah lama. Kakak tidak akan membuka masalah lama. Jangan terlalu keras. Kak, tanganku sakit. Aku ingin pulang ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Kak, pulang saja dan balut tanganku. Sudah cukup. Kali ini aku kembali ke rumah di kerajaan 3 kerajaan. Aku tidak akan mencintaimu lagi. Kak, aku pasti akan berperilaku baik mulai sekarang. Selalu tinggal di rumah kakak Jiu. Jadi harus pergi ke rumah sakit. Kita Jiu Ye adalah pewaris ganda dari kasus terang. Pewaris utama dari keluarga Yan di ibu kota. Bisa berhubungan dengan dunia hitam dan putih. Seluruh ekonomi Lin Cheng bergantung padanya seorang diri. Orang itu, Meng Mingxuan, benar-benar mengendalikannya. Siapa yang tidak tahu bahwa Bintang adalah kesayangan kakak Jiu? Ini sudah tergores, pasti akan digali oleh Kak Jiu selama 3 kaki. Kak Jiu seumur hidupnya tidak akan bisa bangkit. Luka sudah dibalut. Jangan sampai terkena air. Berikan tanganmu padaku. Tangan kiri. Ulurkan. Sakit? Jangan sampai sakit. Tuan Jiu tidak tega memukul atau memarahi Nona. Nona sangat menyayangi Tuan Jiu, jadi dia tidak berani. Haha. Gaji 3 bulan terakhir. Tidak masalah di grup pria tampan, Kak Lu. Nona bijaksana. Gaji 3 bulan lebih dari 1 juta. Oh, bagaimana dengan Ding Meisuan? Terima kasih, kakak Jiu. Terima kasih, Nona. Apakah kamu polisi atau pelaut? Dulu waktu kecil aku lewat saja tidak bilang apa-apa. Kembang kol itu tidak pernah muncul lagi. Hal ini harus dipelajari dengan baik. Peringatan. Kamu tidak membiarkan rokok berhenti. Seorang koki.
langsung dipotong setelah bicara. Pada saat ini, masih memikirkanmu, kan? Kak Iji tidak menunggu aku pergi sendiri. Dia tetap kecewa padaku. Nona, cepat turun dari mobil. Tuan Jiu sedang menunggu di pintu. Tuan Jiu tidak rela meninggalkanmu di luar. Karena cinta, aku telah menyakiti hati tanah air. Kali ini aku ingin memperbaiki hati orang tua. Ada. Jangan bilang. Kulit mati. Terima kasih, Kak Sembilan. Kak Sembilan, jangan marah lagi. Aku akan selalu berperilaku baik mulai sekarang. Baiklah. Kalau begitu, patuhlah. Kakak Jiu minta aku melakukan apa saja. Aku akan lakukan. Aku tidak percaya. Kakak kecil, aku tadi tidak siap. Langit mendung. Aku pernah melihatmu. Tak kusangka pahlawan besar di Linceng. Ternyata haus. Sebenarnya aku ingin minta maaf kepada Kak Jiu. Tapi aku tidak bisa menemukan Kak Jiu. Jadi bisa mengabaikanku. Kenapa Kak Jiu tidak mau padaku lagi? Tangan sakit, hati juga sakit. Kak Jiu, jangan marah lagi. Aku benar-benar salah, jangan tinggalkan aku. Kakak Jiu tidak akan pernah meninggalkanmu. Katakan saja. Kamu bohong, kenyataannya kamu memang meninggalkanku. Kakak Jiu sudah bilang. Tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah menangis begitu banyak. Apakah kamu ingin kakak memenuhi permintaanmu? Ingin. Tidak pernah tidur sebelumnya. Ingin turun untuk menemuinya. Lanjutkan ceritakan tentang Jiuge. Malam ini. Boleh aku menemanimu menonton TV di sofa? Aku tidak ingin tidur. Aku takut ini hanyalah mimpi. Takut tahayul? Ingin melihat apa? Kartunnya. Film horor, kan? Dari kecil kamu memang penakut. Kamu yakin mau nonton? Jika kamu tidak butuh, datanglah membantuku. Jika kamu tidak butuh, kenapa Zugo marah lagi? Tidak peduli, hancurkan saja untuk menghormati. Ah. Kak Jiu, saya tertidur. Kak Jiu. Saya sangat senang saya tidak bermimpi. Saya benar-benar kembali.
Tidur dengan film horor, sudah selesai begitu cepat. Saya sudah berbicara berapa lama? Kak Jiu, apakah kamu masih harus bekerja besok? Buah membuat saya sakit perut. Sayangnya saya belum sempat makan. Entah kenapa pembuluh darahnya merah sekali. Ada yang bilang babi. Makan terlalu banyak api. Dingin. Ah, untungnya masih baik-baik saja. Tapi kamu hari ini tampil sangat baik. Kakak besok tidak kerja. Menemanimu. Kakak. Aku sudah bilang. Jangan panggil aku kakak. Kakak 9, kakak 9. Kak, kenapa kamu bisa menyebut diri sendiri kakak? Tapi tidak membiarkanku memanggil kakak. Karena saya tidak ingin tahu tentang kakak saya. Saya menyebut diri saya kakak. Ini adalah pengingat untuk diri saya sendiri. Dia adalah yang sudah kadaluarsa ini. Adik kecil. Apa kamu marah karena Yinting? Kamu marah. Saya secara tidak sengaja mengetahuinya. Yinting mengejarku. Berbuat baik padaku dan menjalin hubungan. Karena 9 wanita. Ah. Sudah lewat. Kalau belum lewat, beritahu aku. Belum lewat. Sudah lewat. Kak Jiu. Jangan tinggalkan aku. Kak Jiu. Aku benar-benar tahu salahku. Jangan tinggalkan aku, ya. Ketemu polisi. Jangan abaikan aku. Kamu adalah wanitaku. Kecuali aku mati. Aku sudah melewati 1 hari sejak hari mendung. Sayangnya tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata Mingsue tahu wajah asli hari mendung. Tidak heran Mingsue hari ini begitu tidak biasa. Kakak Jiu, aku benar-benar tahu kesalahanku. Kau adalah mawar yang kau rawat sendiri. Aku seharusnya percaya padamu. Tapi aku percaya pada orang yang cerita hidupnya penuh kepahitan. Aku benar-benar salah. Aku tidak akan seperti ini lagi. Jangan aku. Ternyata itu bukan akting. Bukan cuma main-main seharian. Dia benar-benar merasa bersalah. Takut aku tidak mau padanya. Kakakmu sudah memaafkanmu. Jangan menangis lagi. Mingsuan, kalau kamu menangis lagi, kakak juga akan ikut menangis. Tapi kakak tidak pernah menangis, Xiaomo. Kamu pergi lihat kakak. Sudah selesai. Kalau sudah tertawa, jangan menangis lagi. Memiliki seorang kakak seperti ini. Di kehidupan sebelumnya aku tidak menghargainya dengan baik. Sungguh menyakitkan, punya kakak 9. Lalu apalagi pria lain di hidup ini. Jangan sayang-sayangi kakak 9. Bagaimana bisa cukup menyayangi si mania itu? Kakak 9, kamu duluan ke kamar beristirahat. Aku akan menyiapkan air mandi. Sebaiknya kamu mandi dengan air yang sudah aku siapkan. Ternyata memang hanya air hangat saja. Bahkan piyama pun tidak diambilkan untukku. Memang begitu. Mawar yang aku rawat sendiri. Bisa melayani orang lain. Kamu akan punya rumah. Kak Jiu, kamu. Kak Jiu, bajumu ditaruh di kamar mandi atau di tempat tidur? Di tempat tidur. Kak Jing, badanmu benar-benar bagus. Tidak heran, tengah malam berkelahi, saya diam-diam menjual kertas jos. Dewi. Tak perlu takut. Saudara Jiu waktu kecil sering memeluk saya tidur. Saya berusia 16 tahun,
Berenang juga ditangkap oleh saudara Jiu. Tapi kamu sekarang bukan delima. Hati sudah berpaling. Suaramu di telinga. Ah, Kenjiu, kenapa kamu bangun lama sekali? Kenjiu, apakah kamu sudah selesai mandi? Terima kasih, Mingxuan, sudah mencarikan pakaian dan menjemur pakaian. Tidur, sudah larut. Tidurlah, ah Kenjiu. Suge, aku sedikit takut. Aku ingin tidur bersamamu. Aku akan tidur di sofa di samping tempat tidurmu saja. Itu jelas tempat tidur. Setiap tempat tidur. Bagaimana bisa seperti ini? Jika tidak setuju. Ya sudah, masing-masing kembali ke kamar tidur. Bangunlah. Peluk aku erat-erat. Tidurlah. Tempat tidur Kak Jiu sangat hangat. Kak Jiu, selamat malam. Selamat malam. Apa yang terjadi dengan Kak Jiu? Sudah cukup besar, tidak mungkin masih populer. Kalau Kak Jiu merasa repot, sebenarnya juga tidak apa-apa. Kakak kecil, aku bercanda. Maaf, aku segera bilang. Kakak, bagaimana cara menenangkannya? Ceritakan sebuah cerita. Waktu kecil, kamu sering bercerita untuk menidurkanku. Boleh saja. Mawar kecil yang polos dan bahagia itu. Mengalami perjuangan layu. Tapi tidak apa-apa. Aku akan merawatnya kembali seperti semula. Biarkan kakakmu bercerita untukmu. Dahulu kala. Ada seekor kupu-kupu kecil di pegunungan. Warna-warni dan cerah. Tanpa beban dan tanpa khawatir. Tapi dia selalu ingin terbang ke dunia luar untuk melihat-lihat. Tapi segera dia ditangkap oleh orang jahat. Dijadikan spesimen. Akhirnya kakak datang. Mengalahkan orang jahat. Menyelamatkannya dari wadah. Mengeluarkannya. Ketika ada orang lain mulai hadir di sampingmu. Aku merasa tenang. Bersyukur atas sisa hidupmu. Kakak hanya duduk seperti itu saja. Baru saja tidur, kan? Lalu dia pergi setelah menutup selimutku. Kenapa tadi malam? Aku sudah bilang, kan? Mingxuan? Ah Mingxuan. Kamu pegang tangan Jiu Ge dengan sangat erat. Bagaimana Jiu Ge bisa pergi begitu saja? Sudah bangun? Ya.
Jam 9 aku suruh pelayan menyiapkan sarapan. Kakak Jiu, maafkan aku. Aku tidak tahu. Saat tidur aku selalu memegang tanganmu. Mingxuan tidak ingin bersentuhan dengan kakak Jiu. Bukan begitu, jadi tidak perlu minta maaf. Aku turun duluan. Setelah kamu selesai cuci muka, turun sendiri ya, kakak Jiu. Aku ingin makan nasi goreng telur yang dibuat oleh Kak Jiu. Kakekku berpikir dalam hidup ini. Tidak akan membuat nasi goreng telur lagi. Wo Yanmo juga dalam hidup ini. Tidak akan membuat nasi goreng telur lagi. Ming Xuan, kakak sudah membuatkan nasi goreng telur yang paling kamu suka. Coba, aku tidak mau makan. Kalau kamu tidak membiarkan aku keluar bertemu Yinting hari ini, aku tidak akan makan atau minum 1 hari pun. Kalau kamu berani, buatlah aku mendapatkan sertifikat nutrisi seumur hidup. Setiap hari kamu rawat aku. Bagaimana dengan janji tentang nasi goreng telur itu? Tidak berlaku lagi. Kalau berani, bunuh aku. Kalau tidak, aku seumur hidup tidak akan makan nasi goreng telur buatmu. Seumur hidupku tidak akan makan nasi goreng telurmu. Baik. Sudah seharusnya tahu. Katakan. Kakak Jiu. Sekarang kamu tahu salahmu. Nanti tidak akan lagi keras kepala. Kakak Jiu tidak marah padamu. Dulu tidak pernah. Nanti juga tidak akan. Kalau dia memang tidak marah padaku, dia akan membuatkan aku nasi goreng telur lagi. Kak Jiu, aku mau makan nasi goreng telur. Tidak boleh, ganti yang lain saja. Kamu tahu kan, mungkin dia bisa membuat banyak makanan enak. Bagaimana kalau kita buat janji lagi? Ganti nasi goreng telur dengan bubur daging panggang, bagaimana? Tak perlu lagi. Kakak Jiu, aku benar-benar tahu aku salah. Aku bersumpah aku tidak akan sembarangan merusak janji lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Dia bilang bubur tidak enak didengar. Kita ubah menjadi kue stroberi kecil jenis baru. Bagus tidak? Bagus. Kalau begitu sarapan kita makan 2 telur rebus. 1 gelas susu hangat. Siang nanti Kak Jiu ajak kamu makan. Makanan enak semua ikuti Kak Jiu saja. Apa kata Kak Jiu? Itu yang benar. Kakak Jiu selalu begitu memanjakanku. Tapi aku sendiri tidak pernah melihatnya. Untung besok aku diberi kesempatan untuk memulai lagi. Berhasil menebus masa depan. Kalau begitu, kamu pergi cuci muka dengan baik. Ingat. Luka jangan sampai terkena air, ya. Katakan, Kakak Jiu. Yinkin mengadakan reuni dengan teman-teman semalam. Karena putri kecil kita tidak muncul. Yinkin minum arak putih dalam keadaan perut kosong sampai perutnya berdarah. Masuk rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Aku tahu. Hyuga hari ini semalam minum sampai perutnya berdarah. Dibawa ke rumah sakit. Ini dia cerita tentang dinosaurus, ya. Dia ingin memprovokasi hubunganmu dengan adik bintang itu. Aku tahu, Yelin sudah memberitahuku. Bagaimana kabar adik Lin Xuan, Jige? Dia sangat baik. Baik sekali, sangat nyata. Seperti dalam mimpi. Lalu dia tahu tentang semua ini. Kamu bilang padanya. Aku bilang sama dia, aku terlihat seperti orang yang bayar 8 yuan. Sebenarnya,
Gaun ini adalah hadiah ulang tahun dari Jiuge. Jiuge berharap aku memakainya. Aku sudah memberimu pengalaman mencoba pakaiannya. Di sini. Aku pergi. Lihat kamu lagi. Matamu sudah kabur. Kak Jiu. Ada orang lain di sini. Pakailah yang lebih tertutup. Kak Jiu tidak suka aku berpakaian seperti ini. Kak Jiu suka. Ayo, aku pergi ambil sarapan. Dulu ketika Meng Mingxuan tidak melakukan apa-apa, dia bisa membuat Jiu Ge ada di telapak tangannya. Sekarang dia bermain seperti ini. Bukankah itu membuat Jiu Ge jadi sombong? Mie Xiao, kalau ada apa-apa bilang saja padaku. Bagaimana adik selebriti tahu aku juga belum tidur? Apa dia tidak memberitahu Jiu Ge bahwa dia sudah menerima kabar Yingting dirawat di rumah sakit? Dulu ketika kalian datang, Kak Jiu selalu membawa kalian pergi, atau pergi ke atas untuk membicarakan sesuatu. Kali ini, Mian Xiao tinggal di sini begitu lama. Seharusnya ada yang ingin dia katakan padaku. Hari ini aku datang untuk mencari adik Mingxuan. Karena pertemuan teman-teman kelompok Yingting semalam. Tapi karena kamu tidak ikut. Dia minum minuman keras saat perut kosong sampai lambungnya berdarah. Dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Sampai sekarang masih tidak sadar. Strategi menyakiti diri sendiri. Apakah adik perempuan Mingxuan tidak merasa sedih? Hanya Jiu Ge yang peduli saat aku menyakiti diri sendiri. Jadi kemarin aku diam-diam berjanji. Mulai sekarang aku hanya akan peduli pada Jiu Ge saja. Dulu mata adik perempuan Mingxuan hanya melihat hari mendung. Kenapa tiba-tiba berubah begitu drastis? Apa ada alasan lain? Dulu hari mendung yang begitu kecil itu. Siapa yang dia bohongi? Tidak ada. Mie Xiao Yu bilang itu dulu. Sekarang di mataku hanya ada alkohol. Kemampuan adik bintang untuk berbohong. Semakin lama semakin hebat. Aku tidak berbohong. Aku punya kebanggaanku. Karena Yingting membohongiku, maka aku menarik kembali perasaanku padanya. Yingting, aku memang pernah jatuh hati, tapi selama 3 tahun mengenalmu, kekerasan dingin membuat perasaanku pada Yingting. Sudah pernah menyentuhnya sebelumnya. Jadi, tindakan menyakiti diri sendiri kemarin sepertinya karena Yingting, kan? Iya. Yingting menyuruhku menggunakan cara menyakiti diri sendiri untuk mengancam Jiu Ge, supaya Jiu Ge setuju menikah dengannya. Sebenarnya aku sudah lama tahu bahwa dia punya niat buruk. Tindakan menyakiti diri sendiri yang sebenarnya aku lakukan. Hanya ingin melihat dengan jelas, siapa sebenarnya yang benar-benar peduli padaku. Jadi, adik bintang ini sudah menyadari siapa Jiu Ge. Dia tahu bahwa Yingting bukan orang baik. Tapi di bawah ancanku, dia tetap mengalah. Yingting melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Aku mengancam diri sendiri untuk menekan Jiu Ge. Ning Xiao merasa siapa yang benar-benar peduli padaku. Di kehidupan sebelumnya, aku memperlakukan kakak Jiu dan yang lainnya seperti itu. Sebagai orang di sekitar kakak Jiu, wajar jika mereka punya pendapat tentangku. Tapi aku akan perlahan-lahan berubah. Ngomongin apa sih? Kamu juga mau bilang ke aku. Kemarin minum minuman keras saat perut kosong sampai harus ke rumah sakit. Oh. Lalu, dia benar-benar bisa beraktingnya. Jelas sekali, adik, jika saya tidak salah ingat. Sekarang kamu dan Yingting masih dalam hubungan tunangan, kan? Seharusnya kamu pergi ke rumah sakit untuk menengoknya. Ya, apa kamu tidak ingin pergi? Zhao Nixiao, kalau begitu saya memang harus pergi sekali. Kamu bilang apa? Kak Jiu, kamu salah paham. Aku pergi untuk bilang putus. Siapa yang percaya kamu suka hari mendung? Sungguh, aku tidak bohong. Tidak, baiklah. Ikuti saja katamu. Sial. Akhirnya aku tahu bagaimana Raja Kuno kehilangan kerajaannya. Jiu Ge, tolong sadar sedikit, ya. Ada apa? Perutmu sakit lagi. Kamu lihat di depan rumah sakit? Ya, cepat, bawa saja, tenang saja. Gadis kecil itu sudah dibuatmu bingung.
Nanti dia akan datang. Kenapa khawatir? Sinting, lihat, ini bukan Pidiao yang datang hari ini. Terima kasih sudah datang menengokku. Sebenarnya aku sudah tidak ada masalah. Segera keluar dari rumah sakit. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Yinting, kita putus saja. Tidak dengar dengan jelas? Baiklah. Aku ulang sekali lagi. Kita putus. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Kamu jelas sudah menerima lamaran aku. Kamu jelas berjanji akan hidup bersama sampai tua denganku. Kenapa tiba-tiba kamu bilang ingin putus? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Kak Jiu, kamu sudah hampir menghabiskan 1 bungkus rokok pagi ini. Apakah kamu sedang khawatir tentang keadaan putri kecil? Tuan Jiu dari Lincheng juga mulai merasa takut sekarang. Haha, Kak Jiu. Kalau adik perempuan Mingxuan dan Yinting kabur bersama, kamu berencana bagaimana? Tidak akan terjadi, tadi malam dia sudah bilang padaku. Aku satu-satunya yang dia cintai. Yin Tian mengejarku. Berbuat baik padaku dan berpacaran denganku karena kamu. Dan tidak ada kemungkinan itu. Aku sudah memberinya kesempatan. Kalau kamu mengulanginya lagi, aku pasti akan mengikatnya. Mereka berharap kamu tidak akan mengecewakan saudari kita. Bagaimana aku tahu itu tidak baik? Jauhi nona besar kami? Kamu mau apa? Hong Yingxiong, kamu tahu tidak? Ating, justru karena kamu dia sampai berdarah dan dirawat di rumah sakit. Kalau kamu marah, lihat situasinya dulu. Cepat pergi dari sini. Yuan Fei. Bukan aku yang tidak setuju. Aku yang tidak setuju. Apakah Raja Neraka yang memaksamu? Apakah dia yang memaksamu putus denganku? Hanya putus saja. Bukan perceraian. Tak perlu persetujuanmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu memperlakukan aku seperti ini? Iya kan? Pasti kamu dipaksa oleh Raja Jin. Aku tidak percaya begitu saja. Harus aku jelaskan semuanya secara terang-terangan. Kamu dengan sengaja mendekati aku. Mengejar aku karena aku tidak tahu alasan apa. Apakah dulu aku pernah bilang sesuatu padamu? Aku bisa menjelaskan semuanya. Tapi aku tidak pernah menipu perasaanmu. Atau apakah itu berarti, aku bersamamu hanya untuk memanfaatkanmu? Kalau begitu, dia tidak perlu bertengkar denganmu. Aku adalah adik laki-lakinya yang seibu berbeda. Ibu dialah yang menyebabkan kematian ibuku. Kau bilang apa? Di kehidupan sebelumnya aku pernah dengar dari kakak 9, bahwa ayah kandungnya bukanlah Paman Yan, melainkan anak muda keluarga Yan dari Kyoto. Saat itu Paman Yan dan Tante Li adalah teman masa kecil. Namun Tante Li justru lebih aktif daripada anak muda keluarga Yan di Kyoto, sehingga sering ditekan oleh pelayan terhadap Paman Yan. Tante Li berusaha melindungi Paman Yan, hanya bisa mengikuti orang itu pergi. Tapi kemudian dia diusir kembali. Dia jatuh dari Anmokyu saat kembali. Kalau bukan karena ibunya tiba-tiba muncul. Ibuku, kalian akan ditinggalkan oleh keluarga Yan di Kyoto. Jiwanya seringkali dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan saat itu ibuku sudah mengandung. Dan melahirkan aku di rumah sakit jiwa. Kalau bukan karena kakek, yang menjemput aku yang berusia 4 tahun dari rumah sakit jiwa. Aku juga bisa menjadi gila. Menjadi orang gila. Apa katamu? Tentang hal ini, aku sebenarnya tidak tahu. Mungkin cuma dengar-dengar saja. Ini karena urusan ini aku menindak Kak Yang. Kamu bilang keluarga Yan apakah berhutang padaku? Lalu Ibu Yan dan Kak Yang apakah berhutang padaku? Gila. Yang berhutang padamu adalah ayahnya, bukan Kak Yang. Kalau mau balas dendam, pergi ke Kyoto dan balas di keluarga Yan. Aku akan semakin merasa sendiri. Aku tidak akan lari satupun. Ibuku akan membalas dendam untukku. Di kehidupan sebelumnya, ada seseorang yang membalas dendam untuk makhluk hidup. Dia bahkan terbangun di kota Kyoto. Apakah ini benar-benar dihentikan oleh arwah? Aku bahkan sudah memblokir kerusakan dari Jiangsu Xin. Dia akan kembali pada bulan September. Bagaimana? Bagaimana? Mereka sudah berpisah. Akhirnya mereka berpisah ya? Kakak Jiu, apakah kamu masih ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ada satu adegan lagi yang membutuhkan kerja sama kalian untuk bermain peran. Ini buat siapa sih? Mingxuan.
Sepertinya kakak sembilan kita akan bertindak ya. Akan berjuang untuk mendapatkan pengakuan sendiri. Hahaha, lakukan saja sesuka hati. Nanti begini saja. Nona besar. Kenapa tidak bisa bertemu kakak sembilan seperti ini? Kalau tidak, dia pasti akan merasa bahwa aku itu karena putus cinta jadi seperti ini. Kak Jiu, aku sudah kembali. Silakan. Tidak ada masalah, kan? Tidak, aku putus dengan Yinting dengan lancar. Kalau begitu bagus, Kak Jiu, dulu kamu selalu melindungiku. Sekarang giliran aku melindungimu. Aku tidak akan membiarkan Yinting menyakitimu. Hari ini suasananya sangat baik. Tentu saja baik. Kalau begitu, temani kakak Jiu bertemu seseorang. Oke, bawa orangnya ke sini. Tuan muda bilang sudah teleponmu tapi tidak diangkat. Pesan juga tidak dibalas. Bisa mendorong aku untuk datang dan mengajakmu pulang. Ternyata tanah air ini saat kembali ke Jingdong. Dalam kehidupan sebelumnya, aku memaksa diri dengan menyakiti diri sendiri agar Jiu setuju menikah denganku dengan Yinkin. Lalu Jiu menghilang entah kemana. Kemudian aku mendengar bahwa Jiu kehilangan Jingdong untuk membalas dendam. Setelah mati, seharusnya dia tidak mendengar apa-apa. Tentang hal ini, Jiu, aku akan melindungimu. Dia tidak takut aku balik dan menggulingkan harga garam. Aku tahu karena Ibu Lin meninggal dunia, kau merasa bersalah. Tapi saat ini tuan rumah tidak punya banyak waktu. Dia sangat membutuhkanmu untuk kembali dan mengatur semuanya. Lagi pula, kau juga tidak ingin aset keluarga Yan jatuh ke tangan anak dan ibu itu. Jika aku kembali ke Kyoto, hidup beberapa orang akan sulit. Tidak akan mudah. Rye dulu memang menyakiti ibumu. Tapi dia tetap ayah kandungmu. Sampaikan padaku, aku pasti akan kembali ke Kyoto. Aku juga pasti akan menyelidiki penyebab kematian ibuku. Jika aku menemukan siapa pelakunya, siapapun dia, aku tidak akan segan-segan. Bagaimana dengan aku? Asalkan kamu mau kembali, itu sudah cukup. Aku akan segera kembali ke Jingdong. Melaporkan hal ini kepada kakekmu, ayo pergi. Kakak sembilan, kamu benar-benar mau pergi ke Kyoto? Apakah itu untuk menyelidiki penyebab kematian Bibi Lin? Tapi kamu tidak ingin aku kembali. Kakak pergi ke Kyoto untuk mencari tahu kebenaran tahun itu. Saya, Bibi Li, ingin membalas dendam. Tidak mungkin tidak pergi. Tapi jika saya bilang di kehidupan sebelumnya dia mati di Kyoto, mereka pasti akan menganggap saya berlebihan. Bukan? Yang ingin saya katakan adalah saya ingin pergi bersamamu. Saya ingin melindungimu. Kak Jiu Mingxuan, adik perempuan, secara sukarela menawarkan diri untuk pergi. Ayo cepat, laksanakan rencana. Adik bintang, kalau kamu mau pulang bersama kami, itu juga tidak masalah. Tapi, di keluarga besar ini banyak omongan. Kalau pulang dengan nama adikmu, ini sangat merugikanmu dan kakak Jiu. Kamu akan dibenci orang. Begitukah? Yang benar. Kakak Mingxuan, kamu belum pernah berurusan dengan keluarga kaya di Beijing. Kamu tidak tahu seberapa menjijikannya mereka. Tapi aku punya cara. Apa caranya? Kalian berdua berpura-pura jadi pasangan. Kembali ke Kyoto sebagai pasangan. Dengan begitu, tidak takut lagi dikata-katai orang. Apakah kakak Jiu akan setuju? Adik muda, jangan takut. Hanya sebatas bertemu di depan orang. Memeluk pinggang. Membantu kakak Jiu menangkis semua wanita yang berniat buruk. Kak Jiu, kamu pikir aku bisa? Kalau kamu mau, dengan cara apapun, aku harus pergi ke Kyoto. Kalau adik Mingxuan berani membantu, itu pasti akan sangat baik. Cara Kak Jiu bergaul dengan tuan muda kecil tidak perlu diperankan. Tidak bisa. Harus latihan. Jangan sampai nanti ketahuan. Iya. Yang mana? Kalau begitu, Mingxuan adik bisa peluk pinggang Jiu dulu. Mereka, Xiaoge dan Jiuge,
Membawa kekuasaan dengan satu tangan dan satu kaki. Setia kepada Kak Jiu. Kak Jiu akan menghadapi bahaya selanjutnya. Aku juga akan melindungi Kak Jiu. Aduh, Mingshu, kamu harus peluk pinggang Kak Jiu ya. Kalau tidak, sangat mudah dikenali sebagai pasangan palsu. Oh. Selanjutnya kita lihat bagaimana Kak Jiu menggoda putri kecil. Tapi kamu tahu, apa yang harus dilakukan dalam cinta sejati? Tidak benar. Tidak benar. Tidak. Benar. Selanjutnya adalah bagian terpenting. Berciuman. Apakah kamu sudah belajar cara mencium? Jadi kita harus berpura-pura jadi pasangan dan mencium. Tentu saja. Kalau tidak, kita akan ketahuan. Mari kita coba. Maaf, Kak 9. Aku agak tidak terbiasa. Tidak apa-apa, kalau kamu sudah terbiasa. Maka jadi pasangan itu baik-baik saja. Kan, aku akan cepat terbiasa. Aku tadi belum siap secara mental. Juga agak kaget. Bukan karena aku tidak suka Koko. Bukan, aku tetap paling suka Kakak Jiu. Tidak apa-apa, nanti kita berlatih pelan-pelan. Sayang, aku baru saja membuatkan sup ayam untukmu. Coba rasakan. Masih ingat Lin Rusue? Sayang, sudah bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba kamu membicarakannya? Bukankah dia sudah meninggal? Tenang, dia tidak mati. Kalau dia sudah memberiku seorang anak laki-laki. Namanya Yan Mojiu. Dan sudah diakui kembali oleh kakek. Besok kita akan sampai di depan tebing. Apakah kamu takut? Sayang, kalau dia kembali, pasti akan menyelidiki tentang Li Rongsue. Kenapa? Tidak ada, sayang, aku tidak ada. Aku sarankan kamu sebaiknya membuat pangsit sekarang tidak baik, kan? Suamiku, kamu pasti akan melindungi aku dan Xiaoxian, kan? Tak disangka anak kecil pengganggu ini masih hidup. Berani datang berjuang. Kalau begitu, aku akan membuatmu pergi tanpa kembali. Apakah Harak Hitam sudah sampai? Baru sampai. Gadis bernama Meng di pintu juga sudah dibawa ke sini. Untuk apa membawa wanita yang suka berbuat onar seperti itu? Dibengal, hanya dia yang tersisa. Tuan muda sangat merasa bersalah padanya. Segala hal selalu mengutamakan dia. Mungkin sudah benar-benar jatuh cinta dengan Yan Jin. Tidak boleh sampai tersebar. Skandal dua saudara bersaing memperebutkan seorang wanita. Kalau sampai jadi bahan tertawaan, bukankah itu sangat memalukan? Wanita itu tidak pantas memakai kacamata hitam. Apa yang kamu siapkan? Sudah siap belum? Sudah siap. Selamat datang, Tuan Muda.
Selamat datang di rumah, Tuan Muda. Kakek juga, halo. Kalau sudah pulang, ya sudah. Apalagi yang kamu bawa sebagai hadiah? Kalian cucu menantu. Aku tidak sebebas itu. Dia dapat uang dari mana? Bukankah semuanya dari grup Meng Yuan milikmu? Meng Zi ada di hati. Ning Xuan justru pemegang saham terbesar grup. Hanya seorang pekerja biasa. Kita adalah pemenang tinggi, jangan bicara begitu. Pengetahuan tuan tua sangat penting bagimu. Ada orang luar, jangan manja-manja. Siapa? Aku tidak bermaksud begitu. Kamu selalu membuat tuan tua salah paham. Karena Nona Meng memberiku hadiah. Aku juga menyiapkan hadiah untuk Nona Meng. Ayo bawa Nona Meng melihat-lihat. Terima kasih, Kakek Kian. Apa maksudnya tenang saja? Aku tahu gadis itu. Sangat memperhatikannya. Aku tidak akan berbuat apa-apa padanya. Mari kita bicarakan ini terlebih dahulu. Beberapa tahun terakhir, kamu pindah dari Lincheng ke industri di Kyoto, kan? Nona Mingyue. Ini adalah tuan muda 3 dari keluarga Song. Kakek Song Han telah mencarikan pasangan untukmu dan menghabiskan biaya untukmu. Baru saja lulus dari Universitas King. Seorang pemuda berbakat yang sangat luar biasa. Dan kalian seusia. Pasti ada banyak topik pembicaraan. Kalian bisa mulai dari berteman dulu. Halo Nona Meng. Katanya aku yang dijodohkan denganmu. Tanggal 13 atau 20. Apakah aku dan kakak Jiu tidak cocok? Kakak Jiu sangat posesif. Setiap teman di sekitarku dia harus menyelidiki dengan detail. Kalau tidak, kamu bisa telepon dia. Atau tunjukkan data pemuda ini padanya. Mimpi ini tubuh saya masih tidak enak. Saya tidak akan menemani tuan muda ini makan. Saya pergi dulu. Nona Meng. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Nona Meng, jangan takut. Saya punya orang yang saya suka. Alasan saya muncul di sini. Sepatu itu dipaksa oleh keluarga. Kamu ninggalin aku, tapi aku masih bisa punya yang kedua dan ketiga. Lebih baik kita saling menguntungkan. Aku jadi tamengmu. Sejujurnya, aku sudah lama ingin mengenal kakak Jiu Mu. Kali ini kebetulan ada kesempatan. Kamu bantu atur satu jalur. Diam-diam perkenalkan aku dengan kakak Jiu Mu. Aku akan membantu kamu mengatasi. Tuan Yan, bagaimana menurutmu? Ini bukan tempat bicara. Ayo ke mobilku. Kalau begitu, terima kasih sudah mengantar. Saat nenek dan nona lu masuk ke asramu. Hei, kemana Kak Jiu pergi? Kak Jiu? Kakek. Kakek bilang hadiah yang dia berikan adalah untuk memperkenalkan aku pada seseorang. Tapi orang itu juga terpaksa. Dia tidak punya pemikiran seperti itu. Dia bilang ingin memanggilmu Kak Jiu. Dia ingin mengenalmu. Aku tahu Ziang dan yang lainnya ada di villa. Kamu bisa mengajaknya ke villa untuk duduk-duduk. Baiklah, aku tutup dulu. Aku masih ada urusan di sini. Nanti aku akan datang mencarimu. Eun, kakak Jiu ingat makan tepat waktu. Aku akan melakukannya. Putri kecilku. Kamu terluka. Nona Wang menunggu di mobil. Tuan Muda Yuan San, apa maksudmu ini? Sekarang ini masyarakat berlandaskan hukum, kamu masih berani begitu gegabah. Sepertinya kamu merasa kakakmu tidak punya bukti untukmu. Dikirim dengan sengaja. Anak harammu yang hina itu. Masih ingin menambah air garam. Anak harammu yang hina itu. Masih ingin menambah garam dan alkohol. Ingin jadi anjingnya yang berbalik nasib. Ya, aku bilang padamu. Hari ini aku memang sengaja menabrak. Aku sangat ingin tahu. Kalau Meng Yunsuan terluka di mobilmu. Bagaimana kamu akan melaporkannya ke Yanmo? Tuan Yansen, sepertinya kamu lupa identitasmu. Kamu juga adalah seorang pembawa kematian. Di mana kamu menaruh pantatmu?
Wow, panjang sekali ya. Hari ini tidak akan sampai mati dipukuli, kan? Darah keluar di malam hari, cepat panggil ambulans. Aku tidak akan jatuh sampai mati, kan? Nona Meng, terima kasih banyak atas bantuannya tadi. Tapi tolong jangan lakukan itu lagi di masa depan. Aku tidak pantas kamu mempertaruhkan nyawa untukku. Selain itu, Yan Xiaoqian juga bukan orang yang mudah dihadapi. Ibu Yan, Anda sedang melakukan apa ini? Kapan keluarga Song kalian berani bertaruh? Berani juga mabuk-mabukan di depan keluarga Yan saya. Kamu cukup hebat. Baru datang ke Beijing sudah berani memukul anak saya sampai masuk rumah sakit. Nyonya Nian, saya rasa Anda juga tidak ingin membuat masalah ini jadi besar, kan? Orang itu baru saja sadar. Suan Jiu. Siapa yang melakukannya? Baik. Kan gak akan membalas dendam untukmu. Pengiriman atau tidak, Tuan Luosin, Anda sopan sekali. Tuan yang menyerahkan orang itu ke tanganku. Aku pasti tidak akan membiarkan dia mengalami masalah di depanku. Temani Nona besar untuk mengobati lukanya. Dengar ya, tadi ada yang memukul putri keluarga kalian. Tuan Jiu mendengarnya. Malam 9, kamu mau apa? Bagaimanapun juga, aku adalah orang yang lebih tua darimu. Kamu harus memanggilku ibu, ya? Ah. Aduh, tunggu saja. Hei suami. Kita harus mulai menambahkan garam. Rambutku sudah panjang seperti di ruang operasi. Kamu ngapain sih? Hahaha. Ha. Dan Mozi, kamu berani sekali ya? Baru saja kembali. Kamu sudah memukul ibu tiri. Bahkan sampai memukul adikmu hingga masuk rumah sakit. Apa ini? Kamu mau merusak harga diri, kan? Lagi pula. Suami. Xiao Xian dipukul oleh selir yang mencari mimpi. Aku hanya tertawa sebentar saja. Tapi aku malah dipukul seperti ini. Sepertinya Nyonya yang harus dipukul. Bukan. Bibir itu dipukul oleh wanita itu, adikmu. Istri adik ipar mengajari adik ipar yang belum dewasa. Ada masalah. Aku ini ipar yang mana? Ulangi sekali lagi. Siapa keluarga korban? Saya, dokter. Bagaimana kondisi anak saya? Korban terluka karena tertusuk saat berjalan kaki. Untung lukanya tidak dalam, sudah dijahit 5 jahitan. Perlu dirawat inap dan observasi selama seminggu. Untuk mencegah infeksi luka. Sekarang bisa dipindahkan ke ruang perawatan biasa untuk pengobatan lanjutan. Anakku. Jaga baik-baik wanitamu. Kalau tidak, lain kali kalau lebih parah, tidak akan ada belas kasihan lagi. Masih sakit? Sudah tidak sakit. Juga, benar-benar sudah tidak sakit. Tidak percaya? Coba cubit. Merindukan. Kakek. Mo Jiu. Kenapa kamu ada waktu datang ke sini? Kakek, ayo, cepat duduk. Hahaha, kakek punya barang antik yang sangat bagus. Tidak tahu kakek paling suka yang mana ya? Tentu saja itu tongkat Gyokrui. Itu adalah hadiah ulang tahun dari pamanku semasa hidupnya. Hahaha, memang bagus sekali. Kamu sedang apa? Aku sedang melampiaskan emosi. Ini untuk memimpikan pelayan istana itu. Dia tidak pernah menjadi pelayan istana saat aku ada di sampingnya. Kakek.
Aku sangat tidak suka mendengar kamu berbicara seperti itu. Apa kamu ingin membuatku marah? Ah, sepanjang malam. Siapa yang tidak tahu bahwa Meng Mingxuan adalah kamu yang membesarkannya? Apa kamu masih peduli dengan reputasi? Apa salahnya aku membesarkannya? Di masyarakat lama, selalu ada anak angkat yang dijodohkan. Saya sendiri yang membesarkan istriku, sangat hebat. Mas kawin bisa saya terima sendiri. HMPH, mungkin dia bahkan tidak tahu orang tuanya mengalami kecelakaan karena kamu. Kalau dia tahu, apakah dia akan membencimu? Kakek, sepertinya Anda terlalu ikut campur. Urusi saja urusan Ningxuan, jangan ikut campur lagi. Terutama jangan lagi mengaturkan jodoh untuk dia. Kalau tidak, kesetiaanmu di sini tidak akan tahan. Kamu pasti akan menyesal suatu hari nanti. Ngomong-ngomong, batu giok ini palsu. Kamu tertipu. Ah baik, aku mengerti. Kakek, anak haram dari paman besar datang ke Kyoto untuk mengakui keluarga. Saya sudah mengatur bawahan untuk melakukan tes DNA. Setelah hasilnya keluar, bawalah dia bertemu saya. Kakak muda kedua, kakekmu memanggil. Yuan Muqiao, kali ini aku mungkin tidak akan kalah. Mingxuan, aku pasti akan merebutnya kembali. Dia mungkin juga belum tahu. Orang tuanya juga mungkin karena kamu, jadi mereka mengalami kecelakaan mobil, kan? Apakah menurutmu dia akan tahu? Akan memanggil mereka untuk minum. Saudara Jiu sedang tidak mood. Kamu juga tidak tahu. Hari ini saudara Jiu berkonflik langsung dengan orang itu. Bagaimana bisa moodnya baik? Masalah ini tidak seharusnya membuat saudara Jiu merasa khawatir. Secara umum, bisa membuat Jiu Ge seperti ini terkait dengan adik Mingxuan. Kematian orang tua Tuan Mingxuan ada hubungannya dengan saya. Tuan tua itu tahu tentang hal ini dan menggunakan hal ini untuk mengancam saya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jiu Ge saat itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada Jiu Ge saat itu? Katakanlah, agar saudara-saudara bisa membantumu. Kalau tidak, masalah ini akan sampai ke adik perempuan Mingxuan. Pada saat itu, situasinya akan sulit dikendalikan. Dulu, Paman Meng membawa mereka berdua, ibu dan anak, untuk merayakan ulang tahun ibuku. Aku dan ibuku keluar untuk menyambut mereka di pintu. Tak disangka, mobil lain kehilangan kendali, membanting ke arah pintu masuk. Paman Meng berusaha melindungi kami. Dia menabrak mobil itu. Paman Meng dan pengemudi lawan langsung meninggal. Pangeran di kursi belakang terluka parah untuk melindungi Mingxuan. Dia juga mengalami cedera berat. Setelah dibawa ke rumah sakit. Tak lama kemudian, dia juga pergi. Kakak Jiu, tahun-tahun ini, kamu tidak pernah berpikir untuk memberitahu adik ipar. Tuan Meng Yiling pernah memohon padaku sebelumnya. Jangan beritahu Mingxuan tentang kenyataan. Kakak Jiu, kalau begitu, ada orang lain yang tahu tentang hal ini. Kita bukan manusia, kan? Ah, iya, aku mabuk. Kakak Jiu, maksudku, selain kami beberapa orang ini. Apakah ada orang lain yang tahu? Maksudmu? Biarkan kakak Jiu menyembunyikan hal ini dari adik ipar seumur hidup. Tapi ayah sudah tahu tentang hal ini. Daripada kakak Jiu membiarkan adik ipar tahu hal ini dari orang lain, lebih baik kamu langsung bilang padanya. Ah. Kenapa? Kak Siong belum kembali. Bagaimana ini? Sepertinya aku semakin panik. Adik ipar. Kak Jiu sudah mabuk. Ayo cepat datang dan bantu sedikit. Kok minumnya banyak banget sih?
Adik ipar, urusin saja Jiuge itu sama kamu. Kami duluan ya. Oke. Ayo, ayo, ayo. Jiuge, aku antar kamu ke kamar dulu ya. Jiuge, kamu bisa duduk nggak? Lepasin baju yang basah itu. Nanti gampang masuk angin. Jadi kalian semua, aku harus berusaha keras. Lihat bukan? Modelnya. Masalahnya bukan. Harus pergi. Baik. Akhir musim panas, awal musim gugur. Mencuri ciuman pertamaku. Hanya dengan beberapa trik ini. Kak Su, kamu sudah sadar. Aku tidak membencimu. Kalau begitu, kita lanjutkan. Karena tidak ada yang datang untuk kita. Waktunya semakin habis. Kalau begitu, kita lanjutkan. Selalu lagi. Nona, kakek barusan menelepon, menyuruhmu datang ke sana. Katanya ada urusan denganmu. Baik, aku mengerti. Mo Jiu adalah pewaris keluarga yang aku rencanakan untuk dididik. Tidak mungkin menikahi seorang gadis tanpa latar belakang dan status. Kamu hanya akan membawa masalah terus-menerus untuknya. Menjadi beban baginya. Tapi jangan khawatir. Aku tahu Mo Jiu sangat menghargaimu. Jadi aku juga bisa memberimu identitas keluargaian. Maksudmu apa? Kamu bisa menikah masuk ke keluargaian. Menjadi nyonya muda keluargaian. Tapi ternyata bukan. Menikah dengan Mo Jiu. Suan-suan, sudah lama tidak bertemu. Ini adalah salam dari tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Dia ternyata cepat sekali dikembalikan. Tuan tidak salah. Dia adalah anak haram tuan besar. Oh, Li Ming. Mulai sekarang kamu adalah keturunan keluargaian. Namamu jadi yang shouting saja. Salam hormat, tuan muda kedua. Selamat datang pulang, tuan muda kedua. Oh, shouting adalah sepupu Mo Jiu. Sekarang sudah mengakui dan kembali ke keluarga. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Sepupu. Bukankah katanya saudara tiri seayah? Kalau begitu, yang membuat ibu Yanting hamil dan meninggalkannya adalah saudara ayah kakak 9. Oh, sebelumnya saya salah paham. Saya dan dia bukan saudara tiri seayah. Kami sepupu. Kalian di dunia linceng? Ya, aku tahu semuanya. Tuhan, kamu sudah pacaran dengan Mingxuan bertahun-tahun. Sudah saatnya menikah. Nanti setelah menikah dengan Mingxuan, rawat dia dengan baik. Jangan sia-siakan perhatian kakakmu padanya. Aku tidak akan menikah dengannya. Aku hanya punya 9 pembicaraan.
Aku tidak memaksanya berpura-pura. Terima kasih, maaf. Sebelumnya aku dibutakan oleh kebencian. Salahnya terlalu parah. Tapi perasaanku padamu sungguh nyata. Karena kamu, aku tahu, hidup tidak hanya penuh penderitaan, tapi juga manis. Tapi kamu membuatku tahu hidup itu tidak hanya manis tapi juga pahit. Anak muda punya sedikit kebingungan, itu wajar. Sun Sun, kamu tahu dia dengan jelas. Kamu hanya memanfaatkannya. Dia hanyalah alatmu untuk membalas dendam padaku. Dia adalah penggantiku. Sun Sun. Jangan buat keributan, pulanglah ke sisiku dengan baik. Bagaimana kalau kita hidup bersama? Tidak mungkin, kamu bermimpi. Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Jika kamu melangkah satu langkah lagi, aku akan menghancurkanmu. Saudara Jiu. Meskipun dia adalah adikmu yang kamu besarkan sejak kecil, kamu seharusnya menjaga jarak, Hauge. Siapa yang tidak tahu tentang seluruh Lin Cheng? Sun Sun adalah anak yang kamu besarkan sendiri, seperti adik kandung. Kamu mau biarkan orang lain bilang kalian berdua berantakan? Apa yang aku katakan salah? Kakak Raja Malam, nama musuh. Apa itu Paman Meng? Saat Meng Yi masih hidup, dia memberiku anak dari Pangeran Mingxuan, Qin Kuan Lin Cheng. Semua orang tahu bahwa grup Meng Yan adalah grup pasangan suami istri. Aku ingin bersamanya. Aku ingin menepati janji pernikahan kita. Tidak mungkin. Kalian seharusnya memberitahuku bahwa aku hanya boleh melawan kakaknya. Saat itu aku tidak mengerti. Sekarang aku mengerti. Morning Swan hanya mencintai Yan Moting. Dulu, tidak heran saat pertama kali melihat Moting, langsung merasa suka. Ternyata dia dan Jiu Ge seprofesi. Sedangkan kita seumur hidup sudah menyukai Jiu Ge. Orang tidak akan mengonfirmasi perasaannya sendiri, maka mencari orang lain untuk mendengarkan sebagai pengganti. Sekarang aku sudah tahu. Aku juga. Dulu dan sekarang aku selalu tenang dan damai. Halo. Aku mengerti. Ziang mengadakan pesta minum, mengundang beberapa putri dari keluarga kaya. Jadi aku tanya tentang putriku. Mau kenalan sebentar? Aku dengar dari Jiu Ge, kalau Jiu Ge suruh aku pergi, aku pasti pergi. Di sini kamu nggak kenal siapa-siapa. Lebih baik pergi kenalan saja. Kalau begitu, Jiu Ge ikut aku saja. Itu pasti. Kakak ipar kecil, halo. Halo, adik ipar kecil. Saya Duani, tunangan Tangjing. Halo, panggil saya Mingxuan saja. Saya tidak berani. Di keluarga kami, Tangjun semua memanggilmu adik ipar kecil. Ayo cepat beri minuman kepada adik ipar kecil. Lalu saya harus dengan identitas apa? Menikahi gadis itu. Calon istrimu, kamu tidak ingin menjadi pasangan tidur yang saling cocok. Kamu, maaf semuanya. Silakan dulu minum. Aku pergi urus-urusan keluarga sebentar. Kamu cukup cerai, lepaskan dia, lepaskan aku. Mereka tidak perlu peduli. Mereka begitu saja. Istrinya jangan meniru mereka. Aku tidak mau dipukul istri. Ibu. Ah, adik ipar, kamu baik-baik saja. Aku punya obat penawar mabuk, mau minum? Terima kasih. Aku ke kamar mandi dulu.
Panas sekali. Panas sekali. Xuan, kenapa kamu datang sendiri? Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Lepaskan aku. Sue, ini aku. Hei, aku Ating Enyu. Kakak, itu kamu. Nona, kenapa kamu bisa jatuh ke dalam kacamata hitam? Kenapa hatimu bisa jadi aneh seperti ini? Kalian mengundang aku. Cari adik ipar perempuan. Kak Jiu dan adik ipar perempuan benar-benar sangat dekat. Baru sebentar saja sudah tidak bisa terpisahkan untuk minum. Ningxuan, apakah kamu di dalam? Tutup tempat ini. Kak Jiu ini memberi adik ipar perempuan makanan kotor. Masih ingin membawa adik ipar perempuan pergi. Aku tidak melakukan itu. Jangan bertele-tele, tapi aku harus tanya. Kenapa Suan gak sendirian? Malahan bawa Zhang Zongxi. Ini namanya apa coba? Sialan, kamu berani nyalahin aku balik ya? Ini aku serahin ke kamu. Cepetan, kita duluan aja. Aku sekarang juga akan cek kain emas. Kalau aku menemukan bukti, aku pasti mati. Cari saja, kamu pikir aku takut padamu, ya? Kakak Jiu, aku sangat tidak nyaman. Aku sangat panas. Tuan Jiu, kita ke rumah sakit atau pulang? Pulang saja. Iya. Mi Xuan, aku di sini. Kak Jiu, aku merasa sangat tidak nyaman. Mi Xuan, sabar sebentar ya. Lihat dengan jelas. Siapa aku? Ada apa? Kamu kan Kak Jiu? Mi Kue. Kak Jiu, ekspresimu lucu sekali. Mi Kue. Kamu minum terlalu banyak. Aku tidak minum terlalu banyak. Bolehkah aku menciummu sebentar? Tidak boleh. Harus menikah? Harus menikah. Tidak. Sudah selesai. Rumah sakit. Semakin dekat. Semakin dekat, semakin tidak nyaman. Waktu aku bisa mengangkat dunia. Pulang ke rumah. Apa yang aku inginkan? Aku memikirkannya semua, kita. Uji diri untuk melakukannya. Batalkan saat aku mengetuk. Mewujudkan. Mewujudkan. Aku mau pulang hahaha. Li Suangwan. Kakak kasih kamu air. Setelah mandi, tidak ada masalah. Tujuan pikiran dan tubuhmu. Kau mengerti? Kau mengerti? Pikiran dan tubuh. Apa yang sedang kau lakukan? Aku hanya pergi sebentar saja.
Bagaimana bisa terjadi hal sebesar ini? Dan semua orang menyaksikan di sini. Bagaimana bisa adik ipar perempuanmu diberi obat? Aku tanya padamu, bagaimana adik ipar perempuanmu bisa sampai terpesona? Sekarang minum saja yang kamu berikan. Ajun, berapa kali aku harus bilang? Aku dan adik ipar cuma minum obat penawar mabuk saja. Kamu masih tidak percaya padaku. Aku juga tidak ingin adik ipar mengalami apa-apa. Itu obat penawar mabuk. Putar rekaman pengawasannya. Memang benar Yan Xiaoting membawa adik ipar pergi diam-diam. Dan sebelum Yan Xiaoting datang, Mbak kecil jelas sudah terkena. Kalau begitu, masalahnya terletak pada janji Duan Ni kepada Meng Mingxuan tentang obat penenang. Apakah kamu gila? Berani memberinya obat di depan semua orang. Dan tentang Yan Xiaoting. Kenapa dia datang begitu kebetulan? Apakah ini ulahmu? Aku benar-benar tidak tahu. Aku juga tidak kenal apa itu Yuan Xiaoting. Obat penurun alkoholnya. Bawakan beberapa untuk kulihat. Aku dari rumah membawa obat penurun alkohol. Awalnya untuk aku sendiri. Lalu aku cuma ambil satu untuk dimakan oleh adik ipar kecilku. Kalau begitu, Nona Duan bilang obat penurun alkohol itu diambil dari rumah. Kalau begitu pasti di rumah masih ada. Untuk membuktikan ketidakbersalahan, lebih baik kita cepat kembali sebentar. Kita berdua tukar tempat saja. Jangan bertindak sebelum kebenaran terbukti. Kakak Jiu, kalau sudah ketahuan kita bertemu di jembatan putus. Darah terputus, itu Tuan Jiu. Kakak Jiu, sepertinya seorang hantu telah ditemukan. Setelah kami datang, teh terkenal dari Tuan Duan menjadi lebih mudah dibicarakan. Duan Ming membawa obat penawar alkohol dari rumah. Sebenarnya itu milik adiknya, Duan Tianhua, yang digunakan untuk merayu wanita. Secara tidak sengaja, membuat kakak ipar kecil meminumnya. Saya baru saja tiba. Aku tetap harus memberi muka Tuan Duan. Hancurkan tangan yang Master Xiao. Ini urusan sudah selesai. Ya. Kakek, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau kehilangan satu lengan. Yang Master Yuan. Ini tidak terlalu baik, kan? Ada apa yang tidak baik? Tuan Muda Yuan juga bilang dia baru datang. Mengapa tidak menyelesaikan semuanya dengan damai saja? Ibu kota ini tidak seperti Ningcheng. Berjalan di jalanan. Tak tahu akan menabrak siapa yang berpengaruh. Kalau begitu saya mau bertanya tentang hal ini. Keluarga Duan ini berhutang budi kepada siapa ya? Biarkan saya menebak. Apakah itu kepala keluarga Yan, Nyonya Yan, atau orang malang yang dipermalukan oleh tunangan saya, dua tuan muda? Kamu belum bilang ada tulang. Semangat. Aku suka. Kalau memang tidak mau bicara, maka potong saja lidahmu. Aku Song Xiao ya, bukan milikku,
bukan aku. Jangan ikut campur denganku. Sombong. Meskipun keluarga Duan kami tidak masuk 10 besar di ibu kota. Tapi bukan orang muda yang bisa mati kelaparan seenaknya. Kamu mau memotong lidah keluargaku. Itu terlalu berani, bukan? Kalau begitu tunggu saja. Aku tidak tahu siapa yang membantu keluarga Duan, tapi aku jamin. Keluarga Duan tidak akan mendapatkan apa-apa, malahan akan kalah. Ayo pergi. Pemburu? Jangan panggil aku adik ipar, dia adalah hati kecil dari Jiuge. Kalian berani mengirim orang untuk menargetkannya. Berdoa saja agar beruntung. Jun, nanti kamu nasihati dia sebentar. Lagi pula kamu sudah bersamanya cukup lama. Dia pasti tidak akan mengabaikan persaudaraan, kan? Ini tugasku untuk menasihatinya. Aku hanya ingin memohon sedikit untukmu. Hahaha. Yan Mojiu memang tokoh nomor 1 di Lingcheng. Tapi di ibu kota dia bukan siapa-siapa. Bahkan, kepala keluarga Yan pun tidak bisa membuat keluarga Duan langsung menyerah. Kalau kamu tidak percaya, kenapa harus minta aku turun tangan? Lagi pula dia kan anak kepala keluarga Yan. Semua ngomongnya jelek. Kamu ketawa apa? Aku sama kamu. Sudahlah mulai hari ini. Pertunangan kita dibatalkan. Aku tahu selama 3 tahun aku diusir dari Kyoto. Kalian di Duanjiang pasti sudah punya pikiran lain, kan? Aku tidak. Demi persahabatan masa kecil kita, izinkan aku mengingatkanmu. Tang Yan bukanlah pria yang berwatak lembut. Dia adalah serigala jahat yang menyamar sebagai manusia. Namun, karena kamu sudah memilih tim, jaga dirimu baik-baik. Jun, cukup. Hanya seorang istri dari keluarga Tang saja. Keluarga Duan tidak peduli. Nona Meng. Sebenarnya apa yang terjadi tadi malam? Tuan muda kedua dipukul oleh tuan muda pertama sampai seperti itu. Tuan rumah sampai marah. Paman kepala rumah tangga. Apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Kalian tidak tahu. Tidak mungkin ya. Katakanlah. Kakak, jadi baik sedikit. Suan-suan adalah aku. Aku adalah atingmu. Tadi malam itu Ye Xiaoting. Aku mengenali dia sebagai Jiuge. Kami berciuman di atas air. Ini ditinggalkan oleh Ye Xiaoting. Tidak percaya apa yang terjadi padamu tadi malam. 2 yang master dipukul oleh yang master yang besar sampai seperti itu. Aku juga panik. Jiu Ye. Nona besar belum bangun? Ya, Nona besar sudah bangun. Dari suara sepertinya sedang mandi. Pagi-pagi mandi apa? Kemarin kan sudah bisa dicuci. Sudah dicuci. Sudah, cukup bersih. Hahaha. Ayo pergi dulu, kita bicarakan nanti. Aku ingin bersamanya. Aku ingin memenuhi janji pernikahan kita. Apa hari itu? Apakah dia hanya berpura-pura?
Kalau ada yang perlu dibicarakan, kita bicarakan nanti. Semuanya berjalan lancar. Tidak baik untuk kesehatan. Kak Mishuan harus bagaimana? Agar kamu bisa jatuh cinta padaku. Aku tidak menyentuhmu, hanya membantumu mengeluarkan racun. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Singkatnya, kita tidak memiliki hubungan yang substansial. Kamu tidak perlu bersedih. Ganti baju. Ayo makan. Bro daging. Aku tidak bersedih. Tidak bersedih. Lalu kamu tadi ngapain? Saya. Baru saja. Mengira saya salah orang. Salah orang. Ming Sun. Salah siapa? Yan Xiaoting. Saya mengira orang kemarin adalah Yan Xiaoting. Makanya saya mandi itu Ming Xuan. Siapa yang diharapkan? Tentu saja kamu, Kak Iyu. Bagaimanapun, bukan pemain lapangan. Aku sudah putus dengannya, aku tidak bisa seperti ini. Dia tidak boleh. Kakak bisa. Kalau saja tidak putus. Bolehkah? Tidak bisa ada alasan apapun. Dulu jelas-jelas dia suka padaku. Tapi bahkan kakaknya pun dia tinggalkan karena suka. Tapi kamu pernah bilang padaku, aku boleh berpacaran dengannya. Tapi jangan biarkan dia memanfaatkan uang dan menggangguku. Jadi kita bahkan tidak berciuman atau berpelukan. Tidak pernah saling menggenggam tangan. Begitu patuh ya. Lalu tadi malam bagaimana? Tadi malam karena aku terkena ramuan tidur. Tak bisa mengendalikan diriku sendiri. Tadi malam aku benar-benar memalukan. Aku malah berbuat begitu pada Jiuge. Berpegang teguh adalah sebuah sejarah hitam, kan? Benarkah? Mengapa wajah Ming Xuan begitu tebal, dan masih begitu panas? Apakah efek obatnya belum reda? Sayang, jangan tanya apakah baik-baik saja. Baik. Kakak Jiu tidak bertanya. Kakak 9. Apakah kita masih harus berpura-pura menjadi pasangan? Kami. Apakah kita benar-benar harus mencobanya? Aku coba. Apa kamu salah menggunakan? Bisa mati. Apakah aku terlalu tidak menjaga diri? Apa aku membuat Jiugo ketakutan? Tapi aku benar-benar sangat suka Jiugo. Aku akan pergi cuci muka dulu. Nanti kita makan. Ah. Ning Xuan tadi bilang. Kakak Xiao Gen coba dulu. Apakah terlalu cepat? Kak, mending kita tunggu sampai malam. Sudahlah, sekarang saja sekarang. Cukup suka saja. Sifat obat Ming Xuan sudah teratasi. Harusnya sudah ditulis. Karena tidak ada sifat obat. Jelas tidak membenci kelembutan kakak. Saya membeli yang pertama di meja dapur. Jadi kita tidak mendengarnya sejuta kali. Hal kecil, simpan rahasia.
Panen sudah selesai. Wang Qiang, tadi aku salah paham. Sekarang tidak boleh salah paham lagi. Kakakku bukan orang seperti itu. Dia cuma ingin aku merasakan pasangannya. Supaya aku memuji betapa pasnya dia. Apakah kakakku berlatih setiap hari? Tidak hanya itu saja. Ah. Setengah omongannya menyebalkan. Oh iya? Ye Xiaoting dipukul olehmu. Dipukul di depan kakek. Serius? Kenapa kamu jadi berhayal macam-macam? Kalau begitu, kenapa dia muncul di bar? Apakah itu di Duanjiang? Duanni. Luanni adalah tunangan Tang Jun. Mengapa dia melakukan hal seperti ini? Tang Jun sudah lama meninggalkan ibu kota. Tapi saudaranya, Tang Yan, aku bukan orang yang mudah ditipu. Kalau tidak, dia tidak akan datang menemuiku di tengah malam. Tang Jun, Feng Yilin, Nie Xiao. Dulu dia yang hina meninggalkan ibu kota dan datang ke kota Lin. Adalah saudara yang hidup mati bersama kakak sembilan. Sepertinya mereka semua punya masa lalu. Betapa sedihnya tentara Tang. Daripada peduli orang lain, lebih baik peduli kakak sembilanmu. Barusan menggendongmu keluar. Aku basah kuyup seluruhnya. Aduh, jangan ngomong lagi. Aku sudah bilang padamu. Aku pikir aku salah orang. Hugona. Kita harus terus pura-pura jadi pasangan lagi. Kamu bilang apa? Aku ingin kamu yang bilang. Kalau begitu kita bicara malam nanti. Aku mau cuci muka dulu. Halo, Nona. Kalau kamu terus memutuskan teleponku, malam ini aku akan pergi ke keluarga Lu untuk membicarakan pernikahan. Lagi pula Tante Lu sangat menyukaiku. Kamu mau apa sih? Aku menghubungimu pasti ada urusan penting. Hei, temani adik ipar sebentar ke tempat duannya. Kakak Jiu tidak merasa tenang jika dia pergi sendirian untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Takut dia akan dirugikan. Saya tidak punya waktu. Aduh. Adik ipar kecil sudah menjadi yatim piatu sejak usia 6 tahun. Pada usia 18 tahun, dia juga kehilangan kakaknya. Dia bahkan dibuli oleh keluarga Duan. Bukan karena dia tidak memiliki keluarga yang mendukung, kan? Dan Nona Lu, dia cantik dan baik hati. Tentu saja dia tidak akan membiarkan orang lain menyakiti dia. Benar tidak? Ye Xiang, kamu memang gampang hati lembut kalau membuli aku. Kan? Di mana dia? Sekarang aku akan pergi menjemputnya. Qiu Ge sudah mengantarnya ke rumahmu. Kamu tinggal tunggu di rumah saja. Perasaanmu? Ye Xiang, sudah diatur dengan baik, ya. Lalu beritahu aku kalau ini toko utamanya. Ya, hahaha, jangan terlalu pedulikan detail-detail ini. Hei, kamu telepon aku lagi, ya. Kamu telepon aku lagi, ya. Hei, Kak Jiu, tenang saja. Semuanya sudah beres, aku yang akan keluar. Dia berani tidak setuju? Sebenarnya aku juga bisa pergi sendiri. Kemarin saya melihat Nie Xiang dan Lu Jingxi di bar. Hubungan mereka sepertinya. Lu Jingxi adalah putri tunggal dari keluarga Jin Kuan. Keluarga Lu hanya memiliki satu putri. Karakter yang terbuka. Dan kamu butuh teman di Kyoto. Dia bisa membantumu. Siapa yang tidak memanfaatkan orang lain? Nona Jin Kuan. Tidak akan berteman dengan orang yang tidak berharga. Di kehidupan sebelumnya, selalu ada Kak Jiu yang berdiri di belakangku, melindungiku dengan diam-diam. Di kehidupan ini juga tidak ada penyakit. Jika aku cukup kuat untuk menahan, Kak Jiu juga tidak akan terlalu khawatir tentangku. Ming Xuan tidak bahagia. Aku tidak akan pernah memberitahu. Tapi aku tahu. Kamu masih sedikit lebih baik daripada yang kamu harapkan.
Tuan Jiu di rumahmu tidak datang menemanimu hari ini ya? Tuan Jiu pergi ke kantor. Nona Lu yang menemani nona kita. Tuan Jiu bilang dia sangat tenang. Apakah kamu menjadi kesayangan Yang Jiu hanya karena memuji-muji dia? Ayo kita naik mobil. Pertama-tama, dengar baik-baik. Masalah antara aku dan Nie Xiang tidak kecil. Kalau kamu karena Yang Jiu lalu membicarakan Nie Xiang, maka kita tidak akan bisa berteman. Sepertinya Lu Jingxi dan Nie. Ada masalah besar antara Xiang. Tapi dia malah setuju membantumu dengan cara apapun. Kamu pasti sudah turun. Aku akan selalu menghormati keputusan teman. Jadi aku tetap netral. Baguslah begitu. Kamu tahu di mana Duaning sekarang? Aku sudah menelepon dan bertemu dengannya. Sepertinya kamu sudah siap. Tapi kamu tidak takut menyinggung keluarga Duan. Aku adalah tunangan resmi Jiuge. Kalau tunangannya diperlakukan semena-mena tanpa bisa melawan, anakmu akan merasa hanya bisa menindas. Masa depan akan semakin sulit. Benar juga, tidak heran Jiu Ye sangat menyukaimu. Kau ini seperti mawar kecil yang manis dan berduri. Siapa yang tidak suka? Kau benar sekali. Sebagai wanita, kita juga tidak boleh salah langkah. Sekalian membantu Tang untuk mengeluarkan napas. Ya, setelah semuanya berhasil, kau biarkan dia mentraktir kita berdua makan. Ayo, ayo. Wen Xuan. Ada kabar belum, Kak Suster? Juga perhatikan kata-katamu. Kamu sudah tidak layak memanggilku Kak Suster. Kamu juga wanita. Sungguh bisa melakukan hal seperti memberi obat. Aku tidak punya pilihan. Tiba-tiba saat sedang menarik, ditangkap orang. Kalau kakek tidak setuju mengganti orang untuk menikah, keluarga kami akan bermain. Jadi kamu mengkhianati Tang Jun. Dia adalah istri keluarga Tang. Aku minta maaf. Tapi apakah kamu pernah benar-benar mencintai Tangku? Sekali melangkah, tidak ada jalan kembali. Aku tidak punya pilihan. Kamu pasti akan menyesal. Seumur hidup ini, tidak akan pernah ada pria yang lebih baik darinya. Jangan buang-buang waktu berbicara dengannya. Ayo kita pergi. Sepertinya Tuan Jiu lagi merasa sakit hati. Lihatlah tangan ini, sampai merah. Tidak apa-apa, tunggu sampai dia pulang, bekasnya akan hilang. Nona, tenang saja, saya akan memberitahu Tuan Jiu dengan jujur. Suli, bonus tahunanmu hilang. Nona besar menata kamar saya untuk Tuan Jiu. Kamu ingin bilang, halo, kita tidak bisa bersama. Tinggallah di rumah saya. Mengemudi. Pergi, Tuan Jiu, Nona besar mengikuti Lu Junsi ke keluarga Lu. Tuan Ye, kakak perempuan tertua di rumah saya sudah bilang, kakek Jiu bisa memutuskan, kamu tidak bisa. Kenapa kakak senior bilang biar kamu pikir sendiri? HMPH, aku lagi-lagi bikin dia kesal. Lihat dia sama dia, lucu banget ya. Suara apa itu? Apa itu Kak Jiu datang? Kak Jiu. Semangka manis enggak? Manis. Coba deh. Hei hei hei, kalian berdua berlebihan, di rumahku pamer cinta. Aku tidak mengintip kok. Lin Xuan. Ini yang kamu bilang sedikit suka. Apa hanya sedikit suka? Di lingkaran ini kan selalu ada. Apakah benar ada rumor bahwa Ming Xuan dan Yan Xiaoting berpacaran selama 3 tahun?
Saya hanya bertanya-tanya saja. Mingxuan bilang bahwa Yan Xiaoting dan Jiu Ye terlihat sedikit mirip. Itulah sebabnya dia berpacaran dengan Yan Xiaoting. Dan sekarang, meskipun Jiu Ye telah menerima Mingxuan, sepertinya dia hanya sedikit menyukainya. Kalau saya lihat, Jiu Ye sepertinya lebih dari sedikit menyukai adik Mingxuan. Sepertinya dia lebih dari sedikit menyukainya. Oh, ternyata Mingxuan karena ini. Kalian berdua minggir dulu. Aku mau masuk dan tanya dia. Kalian berdua kenapa nggak gampang kena tipu sih? Sini. Ambil ini dan lempar ke sini. Kalau kena mati, aku tanggung jawab. Kalau aku tidak bisa dibunuh, aku tetap di sini. Kekerasan dalam rumah tangga tidak cocok untuk ditonton. Aku pergi dulu. Besok. Aku sudah bilang, aku netral. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan pergi sendiri. Koko, aku mau minum teh susu. Mau rasa apa? Minta Sherry yang beli. Jangan, ayo kita pergi bersama. Di luar sangat panas. Takut panas? Tidak takut. Ayo jalan. Tunggu aku sebentar, aku segera kembali. Aku mau gula 5 sendok, tahu. Ye Xiaoting, kenapa kamu di sini? Nian Xiaoting, kenapa kamu di sini? Suan. Dengarkan aku, Yan Mozhou, dia Yan Mozhou. Kenapa? Kakak Jiu dan Suan, aku bagikan dia. Terima kasih, Kakak Jiu. Tak perlu bilang terima kasih sama Kakak Jiu. Ming Sui, kamu cuma bisa menunjukkan sikap seperti ini padaku. Bukankah pukulan terakhir belum cukup? Masih mau dipukul lagi? Suan, situasimu sekarang sangat berbahaya. Orang ini kembali ke Kyoto. Su Yuhe tidak akan membiarkannya begitu saja. Kamu juga dalam bahaya. Su Yuhe hanya seorang badut. Sama sekali tidak dianggap serius. Coba tanya dia. Benarkah? Lalu bagaimana Suan Yuan bisa diracuni di bar waktu itu? Begitulah caramu merawat. Apa hubungannya denganmu? Ibu Jiu merawatnya dengan baik. Suan, apa yang terjadi padamu? Apakah kau tertipu oleh kata-kata manisnya? Cepat kembali ke sisiku. Hanya aku yang bisa melindungimu. Kalau kau maju satu langkah lagi, sekarang aku akan menghancurkanmu. Kau pikir ayah tua itu akan membelaimu? Atau melawan aku? Tembakan tenggelam. Apakah kau tidak sadar dengan posisimu? Bisakah kau melindunginya? Mengapa tidak? Dulu aku yang selalu merawat Suan. Sekarang dan nanti juga. Kakak Jiu. Kita semua mengikuti Kakak Jiu. Baru-baru ini. Akhirnya sampai rumah. Hari ini bermain di rumah Jiangxi sangat melelahkan. Kenapa tidak boleh? Dulu aku yang selalu merawat Suan. Sekarang dan nanti juga. Hari ini cuma sibuk main. Tidak kangen aku. Tentu saja kangen. Sambil main, aku juga mikirin kamu. Tapi aku dengar dari Lu Qingxi. Kamu merasa aku cuma suka kamu sedikit saja ya? Aku menyukaimu. Sudah sangat lama. Apa? Aku bilang kakak sudah menyukai Michelle sangat lama. Sudah lama itu berapa lama? Aku membesarkanmu menjadi mawar yang paling indah. Tidak pernah menganggapmu sebagai adik.
Mari kita menikah. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Ning Sui, kamu tahu tidak? Saat itu kamu melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Meminta kakakmu setuju agar kamu dan Ying Ting menikah di tempat duduk teater. Hati kakakmu seperti tertusuk darah. Tapi tentang hal ini, kakakmu selamanya takkan pernah mengingatkanmu. Meng Mingxuan juga suka bermain bola voli. Sudah suka sejak lama. Katakan sekali lagi. Dan tidak. Kata-kata yang saya dengar. Belum cukup melihatnya. Sangat menarik. Kamu sangat cocok. Siuge, tadi malam kita benar-benar khawatir atau tidak? Kenapa kamu bisa begitu sabar? Juga tidak tahu siapa yang bilang tadi malam. Aku. Tidak apa-apa, hari esok masih panjang. Tentu saja, malam ini kita juga bisa lanjutkan. Suan. Kakek Sunlik, lepaskan dia, kamu tidak boleh menasihatinya. Ini adalah istri sah saya. Kenapa tidak boleh berciuman? Kakek, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu demi agar Suan kembali ke sisiku. Sampai menggunakan surat nikah untuk mengikat dia. Kamu sama sekali tidak berani berkorban secara terang-terangan dengan aku. Kamu juga layak. Kalau bukan karena kamu menghasut hubungan kami berdua, kami tidak akan putus. Yan Xiaoting, aku sudah bilang berkali-kali. Kami putus bukan karena alkohol. Suan, dengarkan aku jelaskan, aku memang tidak dewasa. Aku tahu aku salah. Suan, ayo pergi. Boleh tidak kamu lepaskan aku? Aku bilang jangan peluk dia. Kakak 9 dia gila. Kalau aku ada masalah otak, tidak usah peduli. Xuan. Aku cuma... setelah menatap matamu, kamu jadilah pendamping hidupku. Kakak perempuan itu tidak burukan. Semua sudah di sini. Oh iya, kita sudah menikah. Sekarang kami sudah resmi suami istri. Mulai dari sekarang, Ning Xuan adalah nyonya kecil keluarga kami. Siapapun yang berani menyentuh dia, berarti menyentuh mataku. Dan di Xiao Bei di Jindu. Mulai sekarang, setiap kali bertemu dengannya harus memanggil dengan hormat. Xiao Sheng. Kalau memang ingin mengakui jasa pahlawan, bukankah seharusnya pernikahan diadakan dulu? Kamu benar sekali. Pernikahan sudah kami persiapkan. Hei, ayah, bagaimana dengan Meng Mingxuan ini? Orang lain sudah seperti ini. Biarkan saja mereka. 두근대는 마음을 따라 속에 언젠가처럼 Only if you're waiting for me Then I could walk through the fire for you When you say my name The whole world stops I'm amazed at the way you see me 왜인지는 모르겠지만 자꾸만 웃게 돼 너의 마법에 걸린 것 같아 Mengeluh, cium satu.